Crypto market tidak bisa kita pungkiri sedang berada di bear market. Namun ini bukan saat-saat untuk bersedih karena justru di bear market merupakan saat-saat yang terbaik untuk start melakukan akumulasi. Namun satu hal yang sering dilupakan orang adalah mempelajari terlebih dahulu apa yang sedang kalian investasikan. Nah, saya pengen perkenalkan ke kalian salah satu platform yang sering saya pakai untuk mempelajari seputar blockchain dan juga cryptocurrency itu sendiri. Namanya adalah Play3 by EVOS First. Harusnya hari ini kalian udah pernah dengar ya, karena ini salah satu platform yang udah lumayan hype dan dibicarakan di mana-mana. Dan saya pengen bahas sekilas apa sih fungsi dari Play3 by EVOS First. Nah, di sini kalian akan bisa mendapatkan beberapa course atau video-video edukasi seputar apa itu blockchain, apa itu cryptocurrency, dan juga ada membahas seputar blockchain game juga. Nah, kita bakalan bahas satu persatu tabnya di sini. Nah, kalau kalian masuk ke tab Learn, maka kalian akan bisa menemukan berbagai video yang membahas berbagai topik, mulai dari blockchain, cryptocurrency, NFT, play to earn games, metaverse, dan juga nantinya ada Play3 by EVOS First. Jadi di sini nanti bisa kalian pelajari semuanya. Kemudian nanti juga akan ada blockchain games yang bisa kalian lihat course-nya, atau ya kalian kalau misalnya lagi pengen pelajari teknik-teknik baru untuk memainkan game-game yang tersedia di sini, ya kalian bisa langsung aja cek videonya di sini. Selain itu, di sini kalian juga bisa mengkonekkan semua wallet kalian di sini. Jadi kalian nggak usah ribet untuk cek satu-satu wallet kalian, aset kalian sekarang ada berapa sih. Nah, semuanya bisa kalian konekkan di sini. Nah, kalau misalnya kalian masuk ke tab Discover, maka kalian bisa melihat ini ada berbagai quest atau tugas-tugas yang bisa kalian selesaikan, dan nanti kalian akan bisa mendapatkan XP dan juga poin. Nah, fungsinya apa nih? Nah, kalau poin sendiri, di sini kalian bisa nanti tukarkan dengan hal-hal yang kalian inginkan. Seperti misalnya nih, ada Play3 Lucky Spin. Di sini kalian bisa mendapatkan berbagai reward dari game Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Free Fire. Untuk sementara yang available adalah Mobile Legends. Jadi kalau kalian punya 1000 poin Play3, maka kalian bisa spin sekali dan kalian bisa mendapatkan berbagai skin yang menarik sampai legendary skin, epic, dan lain sebagainya. Itu semuanya di sini. Selain itu juga kalau misalnya kalian pengen yang blockchain games, di sini juga ada. Jadi rewardnya kalian bisa pilih mau reward yang game yang bisa kalian mainkan seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, atau mau yang blockchain game. Jadi kalian di sini belajar sekaligus dikasih hadiah berupa poin dan bisa kalian tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mempelajari blockchain dan juga mengetahui berbagai hal seputar blockchain games, kalian bisa langsung aja masuk ke website Play3 by EVOS First dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Sekarang kita langsung masuk ke videonya. Nah, jadi untuk kalian yang kepengen untuk tes EVOS First, langsung aja ya guys, kalian bisa cek link yang ada di kolom description box di bawah. Nah, untuk video malam hari ini, saya kembali pengen bahas salah satu altcoin guys. Sudah cukup lama saya nggak membuat video seputaran altcoin, dan ada beberapa request dari kalian pengennya saya bahas lagi soal Dogecoin ya. Saya bisa mengerti ya, karena mungkin dalam beberapa hari terakhir kita melihat Dogecoin sedikit banyak pergerakannya juga outperform beberapa altcoin lainnya. Nah, kita bakalan bahas kira-kira alasannya kenapa, kemudian secara teknikal apa yang sedang terjadi di Dogecoin. Kita mulai dari yang awal dulu guys. Apa penyebabnya kita melihat Dogecoin beberapa hari belakangan terlihat performanya cukup oke? Yaitu adalah adanya rumor satu project bernama Dogechain di sini, di mana Dogechain ini fungsinya nanti menjadi layer 2 untuk Dogecoin. Dan mereka mempunyai sistem proof of stake. Dengan adanya Dogechain ini, mereka mempunyai misi untuk nanti menggunakan blockchain-nya Dogecoin. Oke, mereka menjadi layer 2 Dogecoin, dan di sini bisa di-build NFTs, games, dan project DeFi. Sehingga sekarang Dogecoin itu nggak hanya sebuah coin yang bisa di-hold, tapi berguna juga. Jadi kalau kalian perhatikan di sini fiturnya sebenarnya unik banget. Di sini dengan Dogecoin mereka akan bisa nge-build NFT project, DeFi project, dan juga membuat ekosistem baru yang berhubungan dengan Dogecoin. Nah, nanti untuk gas fee-nya itu teman-teman bisa menggunakan Doge. Oke. Jadi ini adalah kaitannya dengan Dogecoin gitu ya. Jadi ketika nanti teman-teman misalnya menggunakan ekosistem Dogechain, gas fee-nya kalian bisa membayar dengan Dogecoin. Jadi dengan adanya hal itu tentunya menciptakan semacam scarcity lagi ya untuk supply-nya Dogecoin. Dan kali ini gunanya Dogecoin atau utility-nya bertambah. Setelah kemarin mungkin Bapak Elon mengatakan mereka bisa memperbolehkan ya
untuk membeli merch dari Tesla menggunakan Dogecoin, kali ini fungsinya nggak hanya itu aja. Dan Dogecoin bisa jadi bukan hanya sekedar meme coin lagi ketika nanti ini sudah benar-benar rilis. Nah, ini belum benar-benar ada koinnya guys, belum bisa kalian beli, tapi untuk orang-orang yang pemegang Dogecoin itu katanya bakalan dapat airdropnya. Nah, karena orang-orang penasaran gitu ya dan cukup yakin dengan project di sini, maka orang berebut beli Dogecoin untuk mendapatkan apa airdrop dari Dogechain ini. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa kita melihat Dogecoin beberapa hari belakangan itu performanya ya termasuk cukup oke. Saya nggak bakalan bahas terlalu detail untuk Dogechain ini, ya kalian sedikit banyak harusnya sudah pernah mendengar gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih detail, kalian juga bisa cek langsung di websitenya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke chartnya. Secara teknikal sebenarnya apa yang sedang terjadi gitu ya. Nah, saya pengen mulai dari time frame yang besar dulu guys, di weekly chart. Bisa kalian perhatikan bahwa untuk sekarang Dogecoin sedang berhadapan dengan area major resistance, guys. Oke, inilah kenapa menurut saya kalaupun misalnya kalian memang tertarik untuk masuk ke Dogecoin, kali ini bukan saat yang tepat. Karena kalau kalian buy di sekitaran area di sini, berarti kalian membeli di area resistance. Kalau kalian perhatikan sebelumnya memang area di sini selalu menjadi tantangan buat Dogecoin. Sebelumnya menjadi area support gitu ya. Dan di sini juga menjadi area major resistance. Dan karena kita sudah mampu breakdown di bawah area tersebut, maka kali ini dia bertindak lagi sebagai area major resistance. Nah, untuk kalian-kalian yang memang tetap nekat pengen masuk ke Dogecoin, saran saya ini kalau saya ya gitu pengen masuk ke Dogecoin, saya akan menunggu dia untuk breakout di atas area di sini, kemudian consolidate selama beberapa minggu di sekitaran atas area ini. Dan dari sini mungkin saya baru akan ikutan masuk. Oke, karena kalau misalnya ini yang terjadi, berarti saya sekarang sudah membeli Dogecoin di area support. Karena kita sudah flip area major resistance di sini lagi, kalau kita breakout menjadi area major support. Jadi itu make sense. Tapi kalau misalnya kalian buy sekarang, maka kalian buy ketika berada di area resistance. Oke, dan kalau misalnya kita mampu reclaim di atas area ini, sebenarnya kalau dari segi weekly chart, tidak banyak area yang terlalu signifikan di pertengahan di sini, selain sudah nanti di sekitaran 0,167 guys. Jadi potensialnya kalau misalnya kita ternyata naik di sini dan kemudian consolidate, risk and reward-nya masih terlihat cukup oke kok guys. Oke, kita bisa berpotensi menyentuh hingga 0,17 dolar. Tapi sedikit banyak tentunya pergerakan altcoin juga nanti akan bergantung ke Bitcoin ya guys. Kita itu nggak bisa berharap gitu ya, altcoin seperti Dogecoin, BNB, Ethereum, dan juga yang lain sebagainya itu outperform Bitcoin dalam keadaan market seperti ini. Walaupun sesekali bisa ya, tapi secara general arahnya masih akan sama. Ketika Bitcoin itu sideways, ketika Bitcoin itu turun ataupun naik, ya altcoin rata-rata masih bakalan mengikuti. Gitu ya. Walaupun sekali ada lah gitu ya, kita melihat ketika ada rumor-rumor seperti merge-nya Ethereum, seperti Dogechain di Dogecoin ini, ya kita akan melihat sedikit outperform. Tapi itu pun menurut saya tidak akan terlalu signifikan. Nah, sekarang kita coba cek ke time frame yang lebih kecil. Sebenarnya kalau misalnya kalian lihat di daily chart, kalau kalian memang penggemar Dogecoin, harusnya kalian sudah masuk ketika kalian melihat hal ini terjadi. Ini adalah potensial inverse head and shoulder. Dan kita sudah breakout dari neckline-nya. Maka ini adalah saatnya untuk kalian masuk di sekitaran sini. Tapi kalau kalian baru buy di sekitaran sini, kemungkinan besar kalian hanya buy karena kalian FOMO melihat banyak sekali rumor-rumor positif seputar Dogecoin dan harga Dogecoin juga terus-menerus naik. Tapi kalian tidak realistis dan tidak objektif melihat bahwa sekarang kita sedang berada di area resistance. Kalau kalian buy di sini menurut saya sangat tidak bijak. Oke, jadi kalaupun misalnya kalian pengen buy, antara kalian menunggu dia di atas area di sini, oke, udah break di atas kemudian consolidate, atau at least gitu ya, setidaknya kalian tunggu dulu dia retrace, oke, menuju lagi ke mungkin trend line-nya di sini. Nah, dari sini mungkin kalian baru cari setup lagi untuk masuk. Ini lebih make sense, guys. Oke, ini lebih make sense karena kenapa? Berarti kalian sudah buy lagi di area support dan kalian bisa memprotect diri kalian di bawah area di sini. Oke, dan itu adalah dari segi daily chart. Nah, sekarang kita coba cek lagi time frame yang lebih kecil lagi di 4-hour chart. Maka bisa kita temukan bahwa sekarang kita membentuk semacam trend line nih, guys. Trend line kecil juga. Di
sini. Oke. Dan menurut saya, Dogecoin untuk short term masih bisa kita lihat menyentuh ke area trend di sini. Nah, kalau ternyata nanti kita bounce dari sini, guys, dan membentuk hal semacam ini, maka kalian bisa sedikit banyak juga melihat bahwa ini jatuhnya adalah menjadi head and shoulder juga. Ini left shoulder-nya, ini head-nya, dan ini bisa jadi adalah potensial right shoulder-nya. Oke. Inilah kenapa juga saya sampaikan kalau kalian buy di area di sini itu sangat tidak bijak. Gitu guys, at least kalian nunggu dulu untuk dia kembali retest mungkin ke area major trend line-nya di sekitaran area di sini. Sebelum kalian mungkin kembali masuk ke Dogecoin, kalaupun memang kalian sangat pengen gitu ya, dapat airdrop-nya Dogechain. Tapi selain itu, saya rasa tidak ada alasan bagi kalian untuk buy di sini, oke? Kecuali kedua hal atau kedua scenario yang tadi saya sebutkan itu terjadi. Kita breakout di atas area ini, consolidate, atau kita menunggu di area major trend line yang kalau kalian tarik gitu ya, di daily chart di sini, itu adalah di sekitaran kurang lebih kalau kita anggapan kita drop 1-2 minggu lagi ya mungkin jatuh-jatuhnya kurang lebih di 0,073. Ini juga sekaligus kalau kalian perhatikan di daily chart merupakan area horizontal support. Oke, di sini juga sama. Ya, ini kalau misalnya kita menyentuh ke area di sini, ini lebih make sense kalau misalnya kalian mau masuk. Gitu ya. Jadi itu aja sih untuk video hari ini guys. Saya cuma pengen pesan untuk kalian-kalian jangan sampai FOMO gitu ya hanya karena ada rumor Dogechain. Namun kalian tidak objektif melihat chartnya gitu. Jadi itu aja yang pengen saya pesan untuk hari ini. Jangan sampai kalian terjebak dan membeli di area resistance. Tunggulah kedua senario yang tadi saya sebutkan terjadi. Salah satunya baru mungkin kalau kalian pengen masuk itu lebih make sense. Dan ya saya rasa itu aja untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.